Halo para pegiat K3, ketemu lagi dengan Kak Cideni. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan operator angkat dan angkut seperti forklift dan ekskavator. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, untuk regulasi yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja untuk K3 pesawat angkat dan pesawat angkut, nah dulunya itu adalah pesawat angkat dan angkut, sekarang diubah jadi pesawat angkat dan pesawat angkut. Ini diatur dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin melihat regulasi ini secara cepat dan praktis, nah teman-teman bisa install aplikasi Mika Super App K3 di Play Store ataupun di App Store. Nah, teman-teman masuk ke sana, lalu login. Nah, nanti teman-teman semua bisa masuk ke bagian regulasi K3, pilih Kemnaker, pilih Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan pilih regulasi tadi ya, Permenaker nomor 8 2020. Nah, di sini Kak Cideni akan membacakan nih teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang ingin ikut pelatihan atau pembinaan terkait dengan operator forklift, ya, ini ada di pasal 152. Nah, di sini teman-teman bisa baca, operator forklift itu terbagi menjadi dua kelas, kelas 2 dan kelas 1. Yang mana kelas 2 ini teman-teman memiliki kompetensi yaitu dapat menggunakan forklift maksimum di bawah 15 ton. Sedangkan kalau kelas 1 itu maksimumnya adalah atau tidak ada maksimum atau lebih dari 15 ton. Nah, di regulasi ini ya, teman-teman juga berbicara mengenai persyaratan. Nah, di persyaratan ini disebutkan bahwasanya untuk yang kelas 2 pendidikan paling rendah adalah SMP atau sederajat. Sedangkan kalau yang kelas 1 itu SMA. Tapi saya saranin SMA ya, karena nanti kita gunakan banyak teknologi. Terkait dengan ini juga ada usia nih teman-teman. Untuk operator forklift yang kelas 2 tadi itu yaitu 19 tahun. Ya. Sedangkan kalau yang untuk kelas 1 itu 20 tahun. Sama-sama ujiannya nanti teman-teman semua ada prakteknya. Nah, semuanya juga akan dapat bukan sertifikat ya. Kalau udah selesai dan dinyatakan lulus dapatnya suket, surat keterangan ya. Nah, kalau yang lisensi, nah itu nanti akan terlihat nanti lisensi pesawat angkat dan pesawat angkut untuk operator forklift ya. Nah, di sini Kak Cideni akan menekankan nih, bagaimana kita dapat menelusur nih lisensi, apakah lisensi operator forklift itu asli atau tidak. Termasuk juga teman-teman yang mengadakan ataupun ikut pelatihan yang untuk operator ekskavator. Nah, di ekskavator itu tidak ada kelasnya ya, langsung aja pelatihan operator ekskavator. Bedanya tadi kalau yang di forklift itu ada dua kelas ya, kelas 2 itu pembinaannya 3 hari, sedangkan kelas 1 itu 4 hari. Nah, untuk ekskavator itu pembinaannya sama yaitu 4 hari. Nah, kalau di Mediatama ditambah 1 hari lagi, yang tadinya 3 jadi 4 hari, jadi 4 jadi 5 hari. Kenapa? Karena ada 1 hari untuk sosialisasi. Nah, bagaimana sih cara telusur untuk lisensi ya dan suket yang asli? Ini banyak nih pertanyaan ya, kita bahas nih. Nah, untuk dapat mentelusur teman-teman untuk yang asli atau tidak, kalau di lisensinya itu akan tertulis operator pesawat angkat dan pesawat angkut. Itu ciri-cirinya. Nih, seperti gambar yang ada di video ini nih ya. Kalau misalkan tertulis di lisensi tersebut tidak ada kata-kata pesawat angkat dan pesawat angkut, melainkan tulisannya pesawat angkat dan angkut, wah itu sudah dipastikan palsu. Tapi ingat, regulasi itu Permenaker 8 2020. Kalau lisensi tersebut kurang dari atau sebelum 2020 mungkin masih menggunakan pesawat angkat dan angkut. Nah, itu ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua, nah teman-teman bisa lihat ya di sini nih, ya di lisensi ini ada nama PT-nya. Kalau misalkan di lisensi operator forklift atau operator ekskavator tersebut tidak ada nama PT-nya, saya yakinkan itu juga palsu karena adalah kewenangan lisensi ini untuk perusahaan. Ya, orang ini harus bekerja di sebuah perusahaan karena ada persyaratan di Permenaker 8 2020 harus ada surat keterangan bekerja.
Jadi nggak bisa fresh graduate yang belum bekerja ikut pelatihan ini. Jadi benar-benar orang tersebut harus sudah bekerja dulu di sebuah perusahaan. Itu ciri khas yang kedua. Nah, ciri khas yang ketiga tadi ya, kita bisa langsung telusur melalui QR code. Nah, kebanyakan QR code ini yang terbaru versi teman K3 2.1 yang sejak Januari 2022, itu teman-teman bisa scan pakai HP aja, masuk ke kamera langsung di-scan aja. Ya, langsung di-scan, di sini ada QR code-nya. Nah, teman-teman langsung scan, langsung masuk, ada tulisan URL link ke teman K3. Klik di sana, langsung akan terlempar ke database teman K3.id. Itu kalau yang terbitan Januari 2022. Pak, bagaimana kalau terbitannya sebelum Januari 2022? Nah, disinilah Bapak Ibu semua teman-teman, di QR code itu yang sebelum 2022 itu hanya data saja. Jadi hanya ketika kita scan, hanya data aja yang keluar, bukan URL link. Nah, cara untuk menelusur ya ini asli atau tidak, teman-teman bisa masuk ke teman K3.id. Caranya gimana? Oke, caranya teman-teman bisa masuk ke teman K3.id, masuk ke Chrome ya, ke desktop atau di HP-nya ya, atau Safari kalau teman-teman pakai iPhone, lalu masuk ke e-personil K3. Nah, teman-teman cari data personil, klik di sana, lalu cari sertifikat atau lisensi, klik lagi di sana. Nah, teman-teman masukkan nama si peserta ataupun calon orang ataupun yang mau kerja sama kita, misalkan vendor ya, misalkan vendor tuh ada persyaratan harus ada ekskavator dan operator yang berlisensi. Nah, kita filter dulu di situ, teman-teman. Nah, nanti masuk ke Purwanto, ya ini namanya Purwanto nih ya, ini alumni kita. Lalu teman-teman setelah itu masuk lagi, tulis lagi di kalendernya ya, atau tanggal lahirnya. Nah, ketika masuk ke tanggal lahir, nanti teman-teman submit. Ini dia tayangannya ya. Nah, di sini akan kelihatan Bapak Purwanto ini adalah operator forklift. Nah, berikutnya kita akan coba lagi untuk yang ekskavator. Caranya gimana? Nah, untuk yang operator ekskavator ya, teman-teman juga bisa masuk ke teman K3.id. Nah, ini kita jadikan sampling nih ya, Bapak Febrianto. Nah, seperti tadi ya teman-teman ya, masuk ke teman K3.id, lalu teman-teman cari personil K3 ya, lalu cari data personil, lalu cari sertifikat atau lisensi. Nah, tulis namanya Bapak Febrianto dan tulis tanggal lahirnya, lalu di submit. Nah, kalau udah kelihatan, nah ini dia tampilannya ya. Nah, teman-teman, ini salah satu cara untuk memfilter bagi para teman-teman yang sering lihat tuh iklan-iklan di Facebook atau IG yang tanpa pelatihan, tanpa ujian, tiba-tiba keluar lisensi operator. Ya, di sini bisa kita filter. Wah, ini palsu nih. Wah, ini asli nih. Jadi tidak perlu lagi melihat dari kartunya. Jadi kita bisa langsung telusur tuh. Jadi itu ya ciri-cirinya ya. Yang paling gampang ciri-cirinya adalah tadi tulisan bagian atasnya pesawat angkat dan pesawat angkut tulisannya ya. Kalau dia terbitan setelah tahun 2020. Nah, kalau terus apalagi Pak, di dalam lisensi tersebut ada nama PT-nya karena orang yang dapat lisensi ini harus sudah bekerja, nggak boleh yang fresh graduate. Jadi harus ada nama PT-nya. Dan yang ketiga ya, bisa juga lagi dilihat dari QR code-nya. QR code bisa langsung cek dan bisa juga dicek lagi dari teman K3. Ada lagi satu lagi itu sebenarnya rada sulit sih, ada nama pejabatnya. Nah, nama pejabat itu kalau teman-teman tahu nih ya, ada periode-periode pejabat-pejabat Kemenaker itu mengalami perubahan. Nah, bagi kami biasanya langsung tahu tuh ya kapan, oh Bapak ini sebenarnya udah pensiun atau Bapak ini sudah diganti nih dengan Bapak ini. Tiba-tiba yang masih tanda tangan. Oke, itu aja untuk telusur asli atau tidak untuk lisensi operator, khususnya operator forklift dan operator ekskavator. Kita bahas yang lain, teman-teman silakan tinggalkan komen di bawah ini. Semoga membantu.